وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan pengajian majelis taklim kita dalam pembahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah, di mana kita telah membahas macam-macam doa, macam-macam ibadah, maksudnya ibadah hati yang disebutkan di dalam akidah ini. Karena akidah ini termasuk bagian daripada amalan yang sangat penting yang akan menentukan ya sebuah amal itu diterima ataukah tidak. Kita telah membahas masalah doa dan macam-macamnya. Bagaimana cara kita berdoa, dengan apa saja kita berdoa. Kita juga telah membahas al-khauf, rasa takut kepada Allah SWT dan bagaimana cara membangkitkannya. Kita telah membahas raja, berharap kepada Allah. Karena seseorang yang memiliki harapan itu dia akan tetap bertahan dengan harapannya. Kata ahli hikmah, seorang yang tidak makan, tidak minum mungkin bisa bertahan 3 hari, 4 hari, atau mungkin sampai 1 minggu. Tapi seorang yang tidak memiliki harapan, yang kehilangan harapan, tidak mendapatkan harapan, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Hanya bertahan 1 detik atau 2 detik saja. Ini harapan penting, Pak. Dan ternyata di dalam akidah itu diajarkan bagaimana kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal, kita telah membahas masalah tawakal. Bagaimana seorang yang beriman kepada Allah, idealisme seorang yang beriman ya terus ya bertawakal, bergantung kepada Allah. Allahus Somad, Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu ya. Sehingga Nabi SAW mengajarkan sedikit-sedikit mengadu kepada Allah, sedikit-sedikit kepada Allah ya. Kemudian raghbah, motivasi yang besar. Nah ini mau Ramadan nanti ada targhib atau raghbah, targhib Ramadan supaya kita punya semangat besar bagaimana dalam mengisi bulan Ramadan. Kemudian gandengan raghbah itu ada rohbah, satu menggunakan ghain, satu menggunakan ha, rohbah. Apa itu rohbah? Khawatir, rasa takut kepada Allah, takut ketika dia melanggar suatu peraturan, ketika dia ya melakukan kedurhakaan, khawatir ya bagaimana nanti ke depannya. Bapak-bapak sekalian, kenapa rasa khawatir itu harus muncul? Ya, karena semua yang kita lakukan ini ya, akan berbuah sebagaimana yang Allah sebutkan, kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap jiwa itu ya tergadai dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, kalau setiap jiwa tergadai dengan perbuatannya, jika itu buruk maka keburukan yang akan dia peroleh. Jika itu baik maka kebaikan yang akan dia peroleh. Dalam surah Ar-Rahman yang sudah kita hafal mungkin sebagian, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ya. Maka kebaikan yang dilakukan seseorang itu balasannya pun juga satu kebaikan ya. Itu pasti. Makanya seorang harus selalu memperbaiki perbuatan-perbuatannya. Selanjutnya khosyah. Di mana khosyah itu adalah rasa takut. Rasa takut yang khauf tadi juga takut, khosyah juga takut. Perbedaannya khauf, takut ini lebih condong kepada takut yang sifatnya tabiat, naluri ya, takut yang sifatnya naluri.
Adapun khosyah itu takut yang dilandasi dengan ilmu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Lau ta'lamuna ma a'lam", seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, seandainya kalian memiliki ilmu seperti apa yang aku ketahui, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La dhahiktum qalila wa la baikaitum katsira", niscaya kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ternyata kita masih sulit, berarti kita memang belum selevel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti kemudian ketika kita belum sanggup ya menempati sebagaimana keadaan kondisi beliau, bukan berarti tidak berusaha, terus berusaha. Karena ada kaidah seperti ini, mala yudraku kullu la yutraku kullu. Seseorang yang tidak mampu menggapai semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Oh, saya nggak sanggup mempelajari akidah ini semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Setidaknya kita mempelajari sebagai bukti, ya, sebagai bekal. Kemudian kita telah membahas inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana seorang hamba selalu kembali kepada Allah dalam segala keadaannya. Kemudian isti'anah telah kita bahas, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas, bocah umur 10 tahun, Pak, Bapak Ibu sekalian, diajarkan akidah kepadanya. Ya gulam, wahai bocah, ini u'allimuka kalimatin, aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ya. Idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu dalam keadaan sulit dan ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah. Subhanallah. Ini anak umur 10 tahun. Ya, maka kita harus mengajarkan akidah itu dari kecil. Ya. Isti'adzah kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya yang sering ya disebutkan dalam Quran, mohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Dan ini juga disebutkan ketika Maryam alaihissalam, beliau mengandung Nabi Isa dalam kandungan siapa namanya, Imron, bapaknya Maryam. Ya, ketika ibunya mengandungnya, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau. Untuk siapa? Untuk bayi saya ini. Itu kan. Dari apa? Dari godaan syaitan. Ya, dari serangan syaitan. Wa dzurriyyataha, dan saya juga meminta supaya keturunan dia nanti dijauhkan dari syaitan. Ya, subhanallah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, kebijaksanaan ya, atau orang tua yang bijaksana, dia tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Kita ini doa untuk diri kita, untuk orang tua kita, untuk anak kita. Di mana doa itu? Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Nah, itu yang mencakup Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Rabbi auzi'ni an ashkura, ya Allah, ya, ajarkanlah kepadaku, tuntunlah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Karena syukur itu untuk membuka segala kebaikan, syukur, Pak. Ya. Nikmatakal lati an'amta alayya, atas nikmat yang telah Engkau karuniakan padaku ya Allah. Ya, satu. Wa ala walidayya, yang kedua, dan juga nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kedua orang tuaku. Balik ke dirinya, wa an a'mala sholiha, dan bimbinglah aku selalu ya Allah untuk beramal yang soleh. Subhanallah. Bukan sembarang amal soleh Bapak Ibu sekalian. Tardahu, amal soleh yang Engkau ridhoi. Pertanyaannya, ada nggak amal soleh yang nggak diridhoi Allah? Loh, ada Pak, jangan sembarangan. Contoh gampang sekali, ya. Seorang melakukan amal soleh, sholat sunnah banyak, malam nggak pernah berhenti sholat sunnah. Namun subuhnya terlambat jam 7 sholat subuh karena kesiangan. Setiap hari seperti itu. Malam yang dilakukan soleh nggak? Soleh. Sedekah tiap hari,
wah terus orang tuanya nggak diurus, maka alhamdulillah seperti ini ketika masih ada orang tua nggak diurus, nah, ini amalnya soleh tapi tidak diridhoi oleh Allah SWT. Soleh antar tahu, ya kan, meminta kepada Allah supaya dimudahkan melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Wa aslih li, ya Allah, dan jadikanlah saya ini orang soleh juga. Wa dzurriyyati, fi dzurriyyati, ya, khususnya anak-anak saya ya Allah, jadikanlah keturunan saya ini sebagai orang yang soleh. Subhanallah. Al-Aqaf 15. Kemudian istighosah, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zabh, menyembelih, di mana menyembelih ini merupakan satu amalan khusus dilakukan setiap tahun pada saat kurban dan juga pada saat bayi lahir, Pak. Ya, akikah kita kenal itu. Nazar, di mana nazar itu adalah perbuatan baik yang diniatkan. Bapak datang ke masjid untuk melakukan sholat, ini adalah nazar. Wal yufu nuzurahum, ya, mereka pun kemudian menunaikan nazar mereka, artinya ibadah mereka. Di mana kita masih ingat mungkin telah membahas nazar ada dua macam. Satu, ibadah yang kita lakukan ini disebut nazar. Yang kedua, suatu janji yang diucapkan dengan keharusan, ada tuntutan yang harus dipenuhi. Ya, maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju illa minal bakhil. Adapun nazar seperti itu tidak akan terjadi kecuali dari orang-orang yang bakhil, yang pelit. Kenapa? Oh, saya mau sedekah 1 juta. Kapan? Kalau anak saya naik kelas. Enggak ya, enggak jadi berarti. Berarti harus ada tuntutan. Nah, ini tapi kalau sudah diucapkan harus ditunaikan, harus dilaksanakan. Ya. Jadi tidak perlu seperti itu. Apa yang diucapkan adalah nazar. Makanya nazar ini bagian pertama tadi ada bagian yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang ya mengungkapkan keinginan untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Adapun jenis kedua, suatu perbuatan yang harus dipenuhi ketika tuntutannya pun juga terpenuhi. Baik, kita melanjutkan di halaman 116 ya. Itu murojaah, Pak. Nah, kita saya khawatir di rumah nggak murojaah nanti. Jadinya kita kan tahu apa yang kita bahas selama ini ya. Yang baru hadir pun juga tahu, oh ternyata kita selama ini membahas itu. Karena ini al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan utama ya. Kita telah membahas landasan pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ya membahas landasan yang kedua, mengenal agama Islam. Bapak-Ibu sekalian, apa itu Islam? Al-aslu tsani ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Pokok yang kedua, kita mengenal Islam itu dengan dalilnya. Nah, ada ketentuan di sana. Ternyata tidak hanya sekedar mengenal Islam ya, tapi mengenal Islam dengan apa, Pak? Dalil. Gak ada Islam memiliki dalil. Apa itu dalil, Pak? Al-Quran kan begitu kita bilang. Dalil itu asli, arti dalil itu adalah penunjuk ya, penunjuk. Rambu-rambu, nah itu dalil, Pak. Kita pergi kemana, ya ada ke kanan, mana itu, awas tanjakan. Nah kita mulai hati-hati nih, tanjakan nggak boleh ngantuk nih. Awas tanjakan tajam, tikungan tajam, banyak tikungan tajam, maka kita sudah mulai minum kopi ini biar nggak ngantuk. Oh, perjalanan ini tidak ada misalkan rumah makan sampai sejauh berapa puluh atau berapa ratus kilo misalkan. Nah, mulailah kita mencari bekal-bekal makanan di sana. Rambu-rambu, dalil. Sehingga dengan mengetahui dalil yang ada di dalam Islam itu, kita akan melaksanakan ajaran Islam itu sesuai dengan apa yang ditunjukkan. Apa itu Islam sendiri? Wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah
dengan tauhid. Ya, dengan tauhid Bapak Ibu sekalian. Jadi cara berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah mengagungkan Allah. Tauhid itu ifradullahi bil ibadah. Ya. Mengagungkan Allah dengan segala jenis ibadah. Itu Islam. Sehingga di dalam alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan untuk menguji siapa di antara manusia itu yang amalnya paling baik, ya. Maka di sini ketika diuji siapa di antara manusia yang amalnya paling baik, orang-orang Islam itu punya kesempatan bahwa setiap perbuatannya itu berpotensi untuk bernilai ibadah, ya. Seorang yang ya tidur akan bernilai ibadah. Tidur lebih awal bisa nilai ibadah. Kenapa? Supaya bisa bangun malam. Nah ini Pak. Tidur lebih awal supaya apa? Supaya bangun sebelum subuh. Padahal halnya mubah. Ya. Tidur larut malam sehingga menyebabkan dia tidak bisa bangun subuh. Bangun-bangun udah jam 6:30, habis waktu subuh. Nah, maka ini menjadi wasilah ya untuk berdosa walaupun halnya mubah. Jadi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah. Kemudian al inqiyad. Ya. Apa itu? Al inqiyad adalah dengan memenuhi ketaatan kepada Allah, ya, dengan cara menjalankan ya apa yang Allah cintai, ketaatan. Maka ketika seorang dia melakukan suatu ketaatan dengan niat ya menjalankan sesuatu yang Allah cintai, maka itu sebab ya, sebab untuk menggapai mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-inqiyadu lahu bi ta'ah. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Nah ini Pak, maka hendaklah kita berlepas diri ya. Berlepas diri itu bagaimana? Tidak ikut-ikutan ya. Ketika kita mampu untuk merubah kita, mampu mendakwahkan, dakwahkan, mampu menyampaikan, sampaikan ya. Jadi ada kaedahnya seperti itu. Ada kaedah ya untuk berlepas diri dari kesyirikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa yang menyaksikan kemungkaran, ubah dengan tangannya. Fa in lam yastati, kalau enggak sanggup mengubah dengan tangan, ya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati, kalau enggak sanggup juga dengan tangan, ya, maaf, dengan lisan maksudnya. Fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Ya. Bagaimana cara mengingkari kemungkaran dengan hati? Mencegah dengan hati? Ya kita tidak ikut-ikutan, kita tidak meridhoi perbuatan tersebut, ya. Bukan kemudian malah ikut-ikutan, senang-senang, oh, ya ikut-ikutan. Nah, ini ada acara syirikan, ya, alasannya saya tidak sanggup untuk mau mengingatkan, tapi malah ikut nonton, ketawa-ketawa ngelihat. Nah ini tidak boleh, kan? Ya. Berarti apa? Tidak ada unsur tidak ridho. Kata Nabi SAW, wa dzalika ad'aful iman. Orang yang baru sanggup mencegah kemungkaran dengan hatinya, kata Nabi, wa dzalika ad'aful iman. Itulah iman yang paling lemah, yang paling lemah, Pak. Bahkan dalam riwayat yang lain itu lebih parah lagi. Walaisa min wara'i dzalika minal imani syai'an. Maka seorang jika sudah tidak mengingkari kemungkaran dengan hati, tidak mengingkari kesyirikan dengan hati, hatinya malah ikut senang juga,
Akan diancam apa? Tidak ada iman sama sekali di dalam hatinya. Subhanallah, makin bahaya. Lalu bagaimana nasib sholat kita, nasib sedekah kita, nasib puasa kita, Bapak Ibu sekalian, jika ya semua itu kemudian terhapus, imannya nggak ada. Lawang yang bawa amal kepada Allah itu iman, tauhid, ya, itu yang bawa. Jadi iman itu, tauhid itu bisa dibilang dia adalah angkutan yang akan membawa amal kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dibawa amal kita kepada Allah. Ya kalau nggak ada itu nggak diangkut. Ya, nggak diangkut. Makanya dia bilang, "Loh, bagaimana Islam itu? Kok nggak adil? Gimana nggak adilnya? Orang mentang-mentang dia nggak beriman, melakukan kebaikan dari kecil sampai dewasa mati, nggak diterima sama sekali kebaikannya. Ya, dia seumur hidup melakukan keburukan, tapi begitu mau mati dia bertobat, beriman, semuanya sudah diterima. Kok gampang banget? Gimana ini? Di mana letak keadilan? Justru disinilah keadilan Islam, menjadikan iman itu sebagai syarat. Ya, menjadikan iman itu sebagai syarat mutlak, ya, diterimanya amal. Kalau mau semuanya diakui maka harus beriman, ya. Jadi legalitas amal kita ini ada di iman. Kalau misalkan belum ada iman, imannya tidak ada, tauhidnya tidak ada, ya maka belum legal, Pak, itu. Bagaimana tidak? Kita kembali saja kepada zaman jahiliyah. Lihat lembaran dalam sejarah jahiliyah. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab? Bagaimana bayangan Bapak Ibu sekalian tentang Abu Jahal, Abu Lahab? Gimana, Pak? Saya yakin di antara Bapak pasti membayangkan orangnya bengis, kejam, ketemu siapa aja dibabat. Itu bayangan orang-orang. Tidak, Pak. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu banyak pengikutnya? Karena dia adalah orang yang sangat dermawan, seorang yang sangat ramah. Ya, zaman sekarang seorang akademisi, seorang yang sangat memiliki akhlak yang luar biasa. Itulah Abu Jahal, itulah Abu Lahab. Kapan dia keras, kejam? Dia keras dan kejam hanya kepada orang-orang Islam saja. Ada orang butuh duit, minjem Abu Jahal, terus sudah nggak usah dibalikin. Itu akhlak mereka, Pak. Ya, akhlaknya. Tapi begitu dengan orang Islam. Nah, dan di sejarah itu juga kita juga bisa melihat betapa mulianya Islam. Ketika Islam minoritas mereka menekan Islam, namun ketika Islam mayoritas mereka semuanya dilindungi oleh Islam. Ya, terima kasih, Pak. Ini luar biasa. Jadi itulah kalau kita melihat sejarah. Amal mereka tidak diakui. Ya justru mereka memusuhi Islam, ya, memusuhi Islam. Kemudian nah, jadi berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan ini yang paling mudah adalah melihat sejarah juga. Lihat para sahabat yang keluarganya masih kafir dulu ketika Islam baru diturunkan, masuk Islam, mereka tetap bermuamalah dengan keluarganya. Tidak memutuskan hubungan dengan keluarganya, Pak. Tetap berjalan. Ya. Cuman mereka ya tidak mau membantu dalam masalah penyembahan berhala. Dan ini dipermasalahkan. Ya. Padahal hal-hal lain mereka tetap baik. Nah, itu subhanallah. Wa huwa thalathu maratiba, dan Islam ini memiliki, atau agama ini maksudnya memiliki 3 tingkatan. Ya, agama ini memiliki 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama al-Islam, tingkatan yang pertama, Pak, kelas 1-nya agama itu Islam, ya. Nah, kita lihat kelas Bapak di mana nanti ini. Ya, kelas yang pertama adalah kelas Islam. Wal iman, kelas yang kedua adalah kelas iman.
Wal ihsan, kelas yang ketiga kelas ihsan, Pak. Subhanallah. Jadi ini Islam lebih tinggi sedikit satu tingkat iman, lebih tinggi lagi adalah ihsan. Apa itu nanti akan dijelaskan, insyaallah ada penjelasannya. Wa kullu martabatin laha arkanun. Dan setiap tingkatan itu memiliki rukun. Apa itu rukun, Pak? Rukun Islam, rukun sholat, ya kan? Rukun puasa. Bapak sering mendengar kata rukun, saya yakin, ya. Dan saya juga yakin banyak di antara kita yang belum tahu definisi rukun, gitu kan? Pengertian rukun itu apa? Secara bahasa rukun itu artinya adalah tiang penegak. Sehingga sesuatu bangunan jika tidak ada tiang yang menegakkan, tidak ada tiang yang menyangga, atap kita ini, Pak, ada tiangnya, Pak? Ada. Walaupun tiang itu dibungkus dengan misalkan dinding dan tidak kelihatan, maka dengan tiang penegak tersebut akan tetap bisa berdiri, ya, itulah rukun. Rukun Islam, ya, tiang yang menegakkan keislaman seseorang. Sehingga jika salah satunya kemudian rusak, maka akan rusak salah satu rukunnya. Nah, ini rukun secara bahasa. Secara istilah rukun itu adalah suatu hal yang jika tidak ada pada sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak akan sempurna. Ya, katakanlah atap, ia membutuhkan suatu yang menyempurnakan, yang menjadikan dia tegak. Jika tidak ada, maka dia tidak akan tegak. Nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang menjadikan sesuatu yang lain tegak, yang jika dia tidak ada atau rukun itu tidak ada, maka tidak akan bisa tegak. Ya, jazakumullah. Ini rukun. Fa arkanul islami khamsatun, maka rukun Islam itu ada 5, kita sudah paham namanya. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat bahwasanya anla, tidak ada ilah atau sembahan yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ini pertama, Pak. Masya Allah. Yang pertama ternyata rukun Islam itu syahadat Allah dan syahadat Rasul. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dua hal itu, Bapak Ibu sekalian, memiliki konsekuensi. Asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Menyebabkan suatu tuntutan bahwasanya hanya Allah lah yang harus diibadahi, tidak boleh selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuntutannya apa? Tuntutannya adalah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan panutan, yang dijadikan dalil, ya, yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan agama ini, yang diikuti, bukan yang lainnya. Subhanallah. Contohnya nanti masuk sholat misalkan, ya. Sholat terkait dengan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka sholat diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk selain Allah. Konsekuensinya dalam asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cara melaksanakan sholat itu harus, ya, mengikuti cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu, Pak. Wa iqamas sholati, menegakkan salat, wa ita'az zakah atau wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Zakat kita keluarkan untuk ibadah, ya, untuk Allah kita mengeluarkan zakat, karena Allah kita mengeluarkan zakat. Namun cara mengeluarkannya, hitungannya ngikutin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya syahadat adalah yang pertama.
Wa shaumu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini Pak. Berpuasa kita untuk siapa? Untuk Allah. Cara berpuasa kita ngikut siapa? Ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, Pak. Ya, persiapan kita ini gimana? Kita siapkan mental kita, fisik kita, ya, ibadah kita. Masya Allah. Bulan Ramadan ibaratnya adalah bulan waktu kita untuk banyak bercocok tanam, ya. Karena itu adalah waktu yang sangat subur, ya. Wa hajjul baitillahi al-haram, kemudian berhaji. Haji itu apa? Haji secara bahasa itu adalah as-safar. Haji itu secara bahasa itu kita safar itu haji aslinya. Secara istilah mendatangi Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah yang dengan cara tertentu pada waktu tertentu, ya. Caranya tertentu, waktunya juga tertentu. Tapi secara ini, ya, apa namanya, bahasa haji itu artinya safar. Oh, saya mau haji, saya mau safar, ya. Makanya ada yang mau ngubah haji, nggak usah haji ke Mekah, hajinya kemana gitu kan, ya, mungkin dia maksudnya safar gitu kan. Tapi tetap haji adalah selain satu yang disyariatkan secara khusus, masuk dalam keumuman hadis juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak usah besar-besar tekadnya untuk bepergian, ya, untuk mendatangi satu tempat kecuali 3 tempat. 1 Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjid Al-Aqsa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah tempat suci kaum muslimin, ya. Fadalilus syahadati qauluhu ta'ala, dan dalilnya syahadat itu adalah firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi. Nah, Allah saja bersaksi, ya. Annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu, dan malaikat juga ikut bersaksi, ya. Jadi Allah bersaksi, malaikat ikut bersaksi. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Bapak Ibu sekalian, ternyata bersaksi, ya, bersyahadat itu membutuhkan ilmu. Gak cukup hanya dengan lisan, ya. Itulah kenapa Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai meninggal beliau tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena dia sudah mengilmuinya, ya. Konsekuensinya apa nih kalau saya mengucapkan syahadat? Oh, ada konsekuensi. Saya harus meninggalkan semua agama saya. Saya harus tunduk dengan aturan Islam. Saya harus berada di bawahnya Muhammad, ponakan saya sendiri. Ya, kata Abu Thalib begitu, ya. Oh enggak, saya enggak usah mengucapkan. Sehingga ketika diambang kematiannya, datanglah, ya, Abu Jahal nanya, ya Abu Thalib, kamu ini mau mati di atas agamanya Muhammad sehingga kamu menjadi anak buahnya Muhammad, atau kamu ingin mati di atas agamanya Abdul Muthalib sehingga kamu akan tetap terhormat sebagai pimpinan kaum di tengah Bani Abdul Muthalib? Nah, maka dia mengatakan, saya mati di atas agama Abdul Muthalib. Subhanallah. Nah, ini Pak, nah, ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Karena jika tidak dipenuhi dan dia tahu, akan menjadi munafik. Akan menjadi munafik, Pak.
mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, namun perintah Allah diabaikan, larangannya dilanggar. Nah ini kan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, namun tidak pernah menjalankan perintah Nabi, sunnah-sunnahnya tidak pernah dijalankan. Nah ini kan. Dan dia tahu bisa jadi kita harus khawatir jika kemudian terjerumus, kenapa saya tidak mau seperti ini. Nah, jadi orang-orang yang memiliki ilmu, mereka ikut bersyahadat dengan benar. Qaiman bil qist, mereka berdiri dengan tegak atau menegakkan hukum-hukumnya. La ilaha illallah azizul hakim, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, yaitu Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Wa maknaha, dan makna daripada la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud. Apa itu ma'bud? Sembahan, ya itu Pak. Tidak ada sembahan bihaqqin yang benar ilah kecuali Allahu Allah. Jadi di dalam kalimat la ilaha illallah ada 2 poin penting. Apa 2 poin itu? Sudah ada di buku Bapak. La ilaha nafian jami'a ma yu'badu min dunillah, yaitu la ilaha itu menafikan, poin pertama ini Pak, menghilangkan semua jenis Tuhan yang diibadahi kecuali selain Allah. Semua jenis Tuhan yang diibadahi itu dihilangkan, ditiadakan kecuali Allah. Kemudian poin kedua, illallah muthbitan. Apa itu muthbitan? Penetapan. Allah telah memberikan ketetapan. Apa itu? Al-ibadata lillahi wahdah. Bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini illallah, penetapan ya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya ya, jadi Allah tidak memiliki sekutu. Para malaikat yang diutus itu bukan sekutu Allah, tapi mereka adalah hamba-hamba Allah ya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam hadis kita jumpai Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku? Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah lebih tahu daripada malaikat itu. Tapi Allah bertanya untuk menunjukkan demikianlah cara seorang demikianlah cara memimpin. Demikianlah cara memimpin. Allah memimpin semua apa yang ada di muka bumi, yang nyata maupun yang gaib, semuanya. Maka Allah menunjukkan seperti ini ya, manajemen kepemimpinan seperti ini. Bukannya Allah kemudian langsung turun tangan sendiri. Allah menciptakan makhluk yang diutus, yang disuruh untuk mencatat amal sebelah kanan, amal jelek sebelah kiri. Nah itu. Apa kalau nggak mampu? Mampu. Bahkan Allah tinggal kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah SWT dalam urusan yang Ia inginkan, ketika menginginkan sesuatu kun, maka hanya berfirman jadilah, fayakun, maka jadi apa yang Allah firmankan tersebut. Apa yang Allah kehendaki tersebut akan terjadi. Mudah bagi Allah SWT. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa, padahal kalau kun fayakun itu jadi Pak. Nabi Adam diciptakan selama 40 tahun Pak. Subhanallah. Dalam tafsir At-Tabari 40 tahun. Subhanallah. Nah, apakah Allah ya tidak bisa menjadikan kun fayakun, jadi langsung jadi? Bisa. Tapi Allah mengajarkan proses kepada kita. Prosesnya seperti itu. Sedemikian rupa dijalankan ya, sehingga ya akan sampai pada apa yang dikehendaki. Fi ibadatihi, tidak ada
kesyirikan dalam beribadah kepadanya. Kama annahu la syarikalahu fi mulkihi, sebagaimana tidak ada kesyirikan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasa lain di jagat semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya berada di bawah kekuasaan Allah. Makanya disebutkan Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Dalam ayat lain la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wal ala ba'dhum ala ba'd. Seandainya di muka bumi ini, di langit dan bumi, pokoknya di jagat semesta, di alam semesta ini ada dua Tuhan, niscaya dua Tuhan tersebut akan berebut kekuasaan lewat. Dan niscaya akan terjadi peperangan besar. Jadi korban ini bapak ini. Kenapa? Tuhannya perang. Seandainya ada dua Tuhan, ternyata hanya ada satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aman, keamanan yang terjadi, tata surya berjalan terus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak pernah keluar dari jalurnya. Seandainya keluar jalur, maka akan terjadi bencana besar. Subhanallah, Pak. Ini luar biasa. Dalam kekuasaan Allah tidak ada yang ikut campur tangan. Para malaikat yang ikut menjalankan itu karena berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qauluhu ta'ala. Dan tafsir yang menjelaskannya adalah firman Allah taala. Nah, ini menjelaskan atau mentafsirkan ayat dengan Al-Qur'an. Kata mu'alif di sini berarti menjelaskan atau mentafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ketika Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya dan berkata kepada kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku wahai bapak, wahai umatku, bara'un, berlepas diri, mimma ta'budun, terhadap apa yang kalian sembah. Bapak Ibu sekalian, cara berlepas diri dari segala jenis kesyirikan sudah diajarkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ini sangat jelas sekali. Islam agama paling toleran. Ya. Salah ketika Islam itu adalah agama intoleran. Innani bara'um, maaf, saya tidak ikut-ikutan dengan sembahan kalian dan saya berlepas diri. Tapi orang banyak salah paham ketika mengucapkan begitu, dianggap katanya, oh dia mengajak permusuhan. Padahal tidak ada. Mulai sekarang saya adalah musuh kamu. Tidak ada kata-kata seperti itu. Yang ada adalah saya berlepas diri, tidak ikut dengan ibadah kamu. Nah, ini Pak. Apa hasilnya? Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dimusuhi. Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali zat yang telah menciptakan saya, maka dia telah memberikan petunjuk kepada saya, kata Nabi Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Maka menjadikan suatu sisa kalimat yang mulia sepeninggalnya supaya mereka kembali. Apa? Kalimat tauhid yang dimaksudkan adalah. Jadi yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah yang diwariskan kalimat tauhid. Ya, bertahan sampai hari ini kalimat tauhid, Pak. Ini bukti di mana tauhid akan tegak. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang menegakkan langit, yang menjadikan langit dan bumi sampai hari ini masih tegak, masih kehidupan berjalan, ya, adalah tauhid. Tauhid, ya. Di mana tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau punya dua putra. Siapa putra Nabi Ibrahim? Satu Ismail, dua Ishak. Dari jalur Ishak banyak sekali nabi yang diutus, ya. Nabi Musa,
Pokoknya semua nabi. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi Harun, semuanya itu keturunan siapa? Keturunan siapa? Ishak, ya, jalur Ishak. Berkah dari mana? Berkah dari doanya Nabi Ibrahim, waja'alaha kalimatan bagian, mewariskan kalimat tauhid untuk anak-anaknya. Dari jalur Ismail, apakah ada nabi, Pak? Berapa nabi dari jalur Ismail? Hanya satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itulah kalimat tauhid yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai hari ini dengan kalimat tauhid tersebut kita kemudian beribadah kepada Allah. Kita melakukan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 64, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Perintah Allah kepada Nabi untuk mengajak ahli kitab, wahai ahli kitab, ya. Ini misi persatuan itu sudah ada dalam Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an mengajak persatuan. Ya. Dalilnya ya ini tadi. Ali Imran ayat 64. Jadi salah jika Islam dikatakan mengajak perpecahan. Jangankan untuk sesama muslim, kepada selain Islam saja Islam mengajak persatuan. Bagaimana? Ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, ayo kita coba kita satukan visi misi kita. Kita satukan wahai ahli kitab visi misi kita. Apa misi kita? Ya. Pertama, alla na'budu illallah. Pertama adalah kita satukan visi misi kita adalah hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Nah ini Pak, satu. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'a. Yang kedua, kita jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah ini Pak, ajakan untuk persatuan ini. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah. Tiga, isinya tiga ini Pak. Ya. Jadi piagam ahli kitab ini ada tiga ini isinya. Yang ketiga, hendaklah kita tidak menuhankan di antara kita sendiri. Ya. Artinya apa? Ya, jangan menyembah sesama manusia sama makhluk. Jangan menaati mereka di atas ketaatan kepada Allah. Setelah tiga ini disampaikan, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Nah ini Pak, penting. Ayatnya harus dicatat. Ayat toleransi juga ini. Kalau mereka enggan, enggak mau diajak, ayo kita tauhidkan Allah. Ya. Ayo kita hilangkan segala jenis kesyirikan. Ayo jangan jadikan di antara kita ini Tuhan-Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau mereka enggan, mereka menolaknya, faqulu syahadu bi anna muslimin. Ya sudah, kalau kamu enggak mau, bi anna muslimun, saya tetap berserah diri kepada Allah. Bukan kalau kalian enggak mau akan saya bunuh. Tidak ada seperti itu. Ya. Kalau enggak mau ya sudah. Sudah disampaikan. Selesai masalah? Selesai. Ya, subhanallah. Ini dalilnya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil bahwasanya syahadat terhadap Rasul adalah dalam surah At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, yaitu dari jin manusia, azizun 'alaihi ma 'anittum, merasakan begitu berat penderitaan yang kalian rasakan. Artinya apa? Cinta Rasul kepada kita ini sangat besar.
Jauh lebih besar cinta Rasul kepada kita daripada cinta kita kepada Rasul. Ya, cinta Rasul kepada kita ketika mengingat. Kemudian satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Bapak Ibu sekalian. Kenapa menangis? Karena rindu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya Rasulullah, ma abkaita, kata para sahabat, ya Rasul, kenapa engkau menangis? Ya. Ya. Bukankah kami ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbabi. Yang menjadikan aku menangis adalah para kekasihku, habaibku. Siapa habaib itu? Ya Bapak Ibu sekalian, habaib itu. Ya. Jadi habaib itu semuanya, bukan hanya yang maju ke depan, maju ke dalam pun juga termasuk habaib. Ya. Mundur ke dalam. Nah, kemudian para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu? Wahai Rasul, lah, kata Nabi, bukan. Kalian adalah sahabatku, kata Nabi. Habaibku adalah mereka yang beriman kepadaku, berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan Al-Quran, dan mereka belum pernah bertemu denganku. Masya Allah. Beriman kepada Nabi. Tenang Pak, ini sudah mau selesai. Inti pengajian kan sudah mau ini. Oh, iya. Tambahin lama lagi nanti. Biar lama. Sampai siap. Ya. Zuhur. Katanya sampai zuhur. Memang Nabi juga pernah menyelenggarakan daurah, Pak. Jadi daurah itu bukan sekarang. Nabi menyelenggarakan daurah tentang hari kiamat. Seharian beliau menyampaikan masalah itu kepada sahabat. Tapi itu nanti bukan sekarang. Kita selesaikan ini dulu. Jadi itulah ahbabi, kata Nabi, yaitu mereka man yu'minu bi walam yaltaqi ma'i, mereka yang beriman kepadaku, memegang sunnahku, namun mereka belum pernah bertemu denganku. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cinta Nabi kepada siapa? Umat beliau. Cinta Nabi kepada umat beliau tidak sebanding dengan cinta umatnya kepada beliau. Nabi nggak nuntut lain-lain. Nabi hanya perintahkan, ya, ikuti sunnahku, ya. Tapi justru sunnah-sunnah yang lain yang diikuti. Nabi tidak memerintahkan menyelenggarakan ini dan itu. Nabi hanya memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya, ya. Sehingga Nabi menyebutkan apa itu kan? Al-qabidu 'alal jamri, al-mutamassiku bisunnati kal qabidi 'alal jamri. Kelak di akhir zaman itu orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu seperti orang yang memegang bara api. Nah, itu Pak. Subhanallah. Kemudian dalil yang lain, kemudian selanjutnya wa makna syahadati anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma naha wa zajar wa an la ya'budallaha illa bima syara'. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4, ya, syahadat Rasul, ya. Ketika seorang bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatnya itu dianggap benar ketika terpenuhi 4 hal. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, mentaati semua perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak. Mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti contoh-contohnya. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan 100% apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus tahu alasannya apa. Makanya pentingnya kita mengetahui hadis sahih, begitu Pak. Hadis ini adalah sahih. Berarti apa? Tidak usah
Tidak usah berpikir kenapa seperti itu. Kita cukup kalau sudah sahih, amantu billah, saya percaya bahwa apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang benar, ya. Walaupun kita belum mengetahuinya, belum mengetahui hikmahnya, ya. Kalau seandainya semua itu harus diketahui hikmahnya, banyak orang yang nggak sholat daripada yang sholat, Pak. Kenapa? Banyak yang nggak tahu hikmahnya daripada yang mengetahuinya. Berdiri fungsinya buat apa, rukuk fungsinya buat apa, ya. Namun gerakan sholat itu bisa menjadi obat, ya. Ada seorang tabib yang menjadikan pengobatannya dengan gerakan sholat. Orang yang rematik, Pak, suruh melakukan gerakan posisi rukuk lama sekali. Loh, Pak tabib, ini saya kalau misalkan duduk di antara dua sujud tidak kuat lama ini. Loh, kenapa Bu? Soalnya rematik saya. Oh, gampang caranya. Dilatih dulu dari apa? Disuruh berdiri dulu. Ibu nanti terapinya kalau sholat baca surat yang panjang. Usah nggak hafal panjang, sudah nggak apa-apa. Surat itu diulang-ulang, biar panjang. Kemudian rukuknya yang lama. Bahkan satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa rukuk itu sampai 40 kali, Pak. Subhanallah. Berarti lama apa sebentar, Pak? Lama. Kita, Pak, satu kali aja kadang begitu. Satu kali begitu. Nah, Nabi baca puluhan kali tapi dengan tumakninah, dengan tenang. Makanya sampai usia 63 tahun, subhanallah, beliau tetap sehat. Nah, ini yang kedua, membenarkan semua apa yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajtinabu manaha wa zajar, menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini, Pak, Nabi ngelarang apa, jauhi. Ya, konsekuensi. Yang keempat, wa alla ya'budallaha illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika beribadah harus menggunakan contoh, ya, dan contoh itu sudah lengkap. Wa dalilus sholati wa zakati wa tafsiru tauhid. Kemudian dalil sholat, dalil zakat dan tafsir tauhid terdapat dalam surah yang Bapak sudah hafal, Al-Bayyinah 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan, hunafa, lurus, wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Dalil puasa adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau ada kata kutiba itu artinya pasti wajib, pasti, Pak, itu. Makanya kita cermati dalam Al-Quran. Dan puasa juga punya tujuan la'allakum tattaqun, supaya manusia bertakwa. Wa dalilul hajj, dan dalil haji adalah dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan kepada manusia, dan kata Allah itu untuk mewajibkan, ya. Allah mewajibkan manusia untuk melaksanakan ibadah haji man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu menempuh jalannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengingkarinya maka Allah Maha Kaya. Artinya apa? Walaupun kita belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka kita harus tetap meyakini kewajibannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah matan, ya, yang di kotak dan diarsir ini adalah matan. Dan insya Allah akan datang kita baca, ya, syarah atau penjelasan di halaman 120, Islam dan tingkatan-tingkatannya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya, harapannya terkait dengan masalah tauhid. Kalaupun lari sedikit masalah ibadah tidak apa-apa, jangan masalah bisnis maupun masalah yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak.